Menaker udah offside. Saya ulangi, Menaker offside. Pemerintah offside tentang upah minimum. Ini penyebab utamanya adalah satu, sibuk berpolitik menjelang pemilu. Rapat-rapat tidak digelar. Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, rapat pengupahan Dewan Pengupahan Provinsi, dan rapat Dewan Pengupahan Nasional nggak digelar. Itu yang pertama. Politik, lagi berpolitik, sibuk menjelang pemilu, capres-capres. Begitu pula gubernur dan bupati wali kota. Penyebab kedua terhadap alasan di atas adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker, kebingungan. Bagaimana cara menghitung indeks tertentu? Kebingungan mereka ini. Itulah kalau Omnibus Law Undang Cipta Kerja hanya akal-akalan. Udah benar inflasi, kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi, titik. Tidak pakai koma, ditambah indeks tertentu. Apakah indeks tertentu tadi 0,1 sampai 0,3? Kan bingung. Apa argumentasinya? Atau indeks tertentu itu sebagaimana diusulkan oleh Litbang Partai Buruh, Bank KSPI, itu adalah indeks tertentu 1,0 sampai 2,0. Kenapa Partai Buruh dan KSPI mengusulkan indeks tertentu itu 1,0 sampai dengan 2,0? Jelas, ada dua alasan. Alasan pertama kenapa dimulai dari indeks tertentu sama dengan 1,0, supaya kenaikan upah minimum buruh swasta, saya ulangi, supaya kenaikan upah minimum buruh swasta tidak lebih rendah dari PNS TNI Polri. Kenaikan upah PNS TNI Polri tahun 2023 ini 8%. Berasal dari inflasi 2,8%, pertumbuhan ekonomi 5,2%. 2,8 ditambah 5,2 sama dengan 8%. Nggak pakai embel-embel lain itu, 8%. Inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Itu PNS TNI Polri. Nah, kalau dengan hitungan yang sama, maka kenaikan upah minimum buruh swasta 8%. Tapi kalau pakai indeks tertentu, Permenaker, misal Permenaker nomor 18, itu dikalikan lagi indeks tertentu 0,1 sampai 0,8. Ya lebih rendah dari kenaikan upah minimum PNS TNI Polri. Saya hitung sekitar kalau 0,1 itu berarti dia 0,1 kali 5%, ya sekitar 6 sampai 7%. Nggak masuk akal. Buruh swasta yang bayar pajak naik upah minimumnya 6 sampai 7%, kok yang menggunakan pajak PNS TNI Polri naik 8%. Partai Buruh setuju ya. Partai Buruh dan KSPI setuju. PNS TNI Polri naik upah 8%. Setuju, jangan salah tulis. Yang tidak setuju adalah kenapa buruh swasta naik upah minimumnya lebih rendah dari PNS TNI Polri. Bahkan lebih rendah lagi dari pensiunan, orang yang tidak kerja. Sekali lagi tolong jangan salah tulis. Partai Buruh dan KSPI setuju PNS TNI Polri naik 8%. Pensiunan naik 12%, setuju. Yang kami nggak setuju, kenapa buruh swasta lebih rendah? Ini akal sehat apa yang digunakan oleh Menaker? Maka supaya sama indeks tertentunya dengan PNS TNI Polri, kenaikan upahnya 1,0. Partai Buruh dan KSPI usulannya bukan 8%, 15%. Jadi dari dua alasan yang pertama tidak ada dasar hukum yang mereka gunakan, karena indeks yang kedua adalah kebingungan indeks tertentu itu berapa, maka dengan dasar itu mengusulkan kenaikan
Kenaikan upah minimum tahun 2024 adalah 15%. Ada argumentasinya. Satu, hasil survei Litbang Partai Buruh dan KSPI, 64 KHL, kebutuhan hidup layak, itu ditemukan rata-rata kenaikan adalah 12% sampai 15%. Ini Litbang survei, harga beras berapa, harga daging berapa, harga pakaian berapa, totalnya 64 item KHL, ketemu kenaikan rata-rata di survei di beberapa pasar, di beberapa kabupaten kota, ketemu kenaikannya 12% sampai 15%. Nyambung tuh dengan kenaikannya pensiunan 12%, tapi paling tinggi 15%. Di kota-kota besar 15%, kenaikan KHL-nya hasil survei. Argumentasi kedua, kalau kita lihat kenaikan harga beras, kenaikan harga telur, dan kenaikan harga makanan lainnya, itu 15%. Coba ya lihat BPS. Memang inflasi 2,8%, inflasi umum. Tapi inflasi makanan itu 15%. Inflasi makanan ini kan yang dikonsumsi oleh orang-orang bawah, buruh, petani, nelayan, dan sebagainya. Maka dengan dasar itu, yang menyatakan inflasi makanan 15%, seharusnya upah minimum naik yang 15%. Kan gampang itu. Mbak, lihat aja inflasi makanan. Jangan lihat inflasi umum. Jadi alasan kedua, harga beras naik. 40% loh harga beras naik. Harga beras dalam 3 bulan terakhir naik 40%. Harga telur naik, sekarang udah mahal sekali itu. Harga-harga yang melambung tinggi inilah yang oleh BPS dipotret kenaikan inflasi makanan itu 15%. Maka naik upah harus 15%. Alasan berikutnya, mereka Apindo mengatakan PPNS TNI Polri naik 8% karena nggak pernah naik gaji. Apindo jangan asal ngomong. Buruh juga nggak naik upah 3 tahun, 2020, 2021, 2022. Baru kemarin 2023 naik upahnya. 2020, 2021, 2022 nggak naik upah. Kemarin pun naiknya cuma 3% 2023. Jadi Apindo jangan asal ngomong. Sama, buruh juga nggak naik upah 3 tahun. Ya. Nah kalau dibilang buruh labor intensif, ini alasan yang ketiga ya. Kalau dibilang buruh labor intensif atau padat karya, masih terprosok, jangan salah. Apindo itu jangan asal ngomong, jangan mengada-ngada Apindo. Sudahlah Menaker offside, Apindo juga offside nih, asal ngomong. Jangan lupa Permenaker nomor 5 tahun 2023 itu ada potongan upah buat buruh padat karya yang orientasi ekspor 25%. Dia harus rebound. Emangnya buruh gak punya daya beli? Di seluruh dunia yang upah dipotong ketika krisis ekonomi atau ada persoalan ekonomi, yang pernah dipotong tuh manajer, gajinya manajer. Ini gaji manajer nggak dipotong. Gaji direktur nggak dipotong. Gaji menteri tenaga kerja dan menteri lain nggak dipotong. Gaji presiden nggak dipotong. Kok gaji buruh dipotong 25%? Tanya Apindo yang ngomong itu. Udah gaji nggak dipotong asal ngomong. Buruh itu dipotong gajinya 25%. Di padat karya, tekstil, garmen, sepatu. Maka untuk mengembalikan daya belinya, kami meminta 15% dengan argumentasi hasil survei KHL Partai Buruh dan KSPI, dan juga inflasi harga beras, telur, dan makanan yang 15%. Ditambah alasan yang ketiga, udah dipotong 25%, naikin dong 15%. Dan udah 3 tahun nggak naik berturut-turut, sama dengan PNS TNI Polri. Nah, alasan yang keempat kenapa minta naik 15% oleh Partai Buruh dan KSPI adalah pemerintah dan lembaga-lembaga dunia seperti IMF dan Bank Dunia sudah menyatakan Indonesia masuk negara upper middle income country, negara berpenghasilan menengah
di kelompok atas, upper. Berapa penghasilannya? Minimal 4.500 US dollar. Kalau dikalikan $1, 15.000 rupiah, ketemu 67.500.000 rupiah per tahun. Kalau dibagi 12 bulan, ketemu penghasilan upper middle income country 5,6 juta rupiah per bulan. Sekarang saya ambil yang ibu kota, DKI Jakarta. Upah minimumnya sekarang 4,5 juta rupiah. Untuk menuju 4,9 juta rupiah. Upah minimum UMP DKI sekarang 4,9 juta rupiah. Menuju 5,6 juta rupiah upper middle income country per bulan, kan 700.000. Berapa naiknya? 15%. Jadi kita nggak mengada-ngada. Apindo jangan berkilah di PNS TNI Polri nggak naik upah. Kamu lupa, buruh juga nggak dinaikin upah atas usul kamu ke menteri. Kamu lupa Apindo, usul kamu juga ke Menaker, yang kemudian Menaker berpihak pada pengusaha. Menaker ini berpihak pada pengusaha. Udah offset berpihak lagi pada pengusaha, motong upah 25%. PNS TNI Polri nggak ada dipotong upahnya. Jangan membanding-bandingkan. Tapi salah. Seperti orang bodoh. Ya.